Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Bri Palasara, NIM 2018 008255. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji, Bapak Didi Subianto, yang saya hormati, dosen pembimbing saya, Ibu Jaju Herawati, dan Bapak Soni Kurniawan. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul analisis pengaruh teknologi informasi, penghargaan, disiplin kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, di dalam penelitian saya terdapat beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang saya jadikan latar belakang sebagai bahan tinjauan dalam melakukan penelitian ini. Dapat kita lihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu, karena hasil penelitiannya belum menemukan hasil yang konsisten, maka dari itu saya melakukan penelitian kembali dengan perbedaan pengaturan latar dan tempat serta responden. Baik, selanjutnya adalah kerangka pikir. Kerangka pikir ini didapatkan dari pengembangan hipotesis atau dugaan sementara yang jika dituliskan maka akan seperti itu. Dapat dibaca teknologi informasi sebagai H1 berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebagai Y. Yang selanjutnya penghargaan pegawai H2 berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang selanjutnya disiplin kerja H3 berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Dan yang terakhir adalah motivasi kerja H4 berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini yang pertama adalah sifat penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Yang kedua populasi dan sampel adalah pegawai dan staf kantor pelayan pajak Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 40 orang, dan sumber data dan pengumpulan data. Dari sumber data yang saya gunakan adalah kuesioner. Jadi nanti ya metodenya adalah kuesioner. Saya bagikan pada 40 orang staf dan karyawan tersebut yang saya sebarkan pada tanggal 10 Juni 2021. Data tersebut saya sebar selama 1 minggu dan saya tarik kembali setelah 1 minggu. Kemudian data yang saya dapat dari responden tersebut saya olah menjadi SPSS dan saya gunakan sebagai bahan penelitian saya. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan. Terdapat tabel uji validitas dan reliabilitas yang dapat kita baca. Pada semua item variabel menunjukkan hasil lebih besar dari nilai R tabel sebesar 0,2638, maka semua item dinyatakan valid. Kemudian nilai Cronbach alpha based on stand pada semua item lebih besar dari 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable. Baik, yang selanjutnya ada uji normalitas. Di sini dapat kita lihat seek to toiletnya sebesar 0,20 dan itu lebih besar dari p-value yaitu 0,05 sehingga distribusi residualnya akan terjadi normal. Untuk yang selanjutnya adalah uji multikolonialitas. Di sini semua variabel memiliki nilai tolerance sebanyak 0,1 dan nilai VIF kurang lebih 10. Dari hasil uji tersebut dapat diartikan bahwa ada model regresi tidak terjadi gejala multikolonialitas. Oke, yang selanjutnya ada gambar uji heteroskedastisitas. Dapat kita lihat di situ ada titik-titik yang melebar dan tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, yang selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Di situ ada tabel yang bisa kita baca menunjukkan nilai probabilitas dari setiap variabel lebih besar dari 5%. Dengan demikian,
model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, yang selanjutnya ada pengujian hipotesis. Di sini dapat kita lihat bahwa variabel pertama atau H1 teknologi informasi mempunyai T hitung sebesar 2,477 dan nilai SIG sebesar 0,018 yang tentunya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Untuk yang selanjutnya, penghargaan pegawai mempunyai T hitung sebesar 1,235 dan nilai SIG 0,225 yang tentunya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang selanjutnya ada disiplin, yaitu mempunyai T hitung sebesar min 330 dan nilai SIG sebesar 0,744 yang tentunya lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang terakhir ada motivasi. Di sini mempunyai T hitung 2,699 dan nilai SIG 0,011 yang tentu saja ini kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hipotesis pertama diterima yaitu teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. H2 ditolak yaitu penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hipotesis yang ketiga ditolak yaitu disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang terakhir hipotesis keempat diterima yaitu motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Baik, yang terakhir ada saran. Di sini hasil dari temuan penelitian saya terdapat teknologi informasi dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Maka dengan demikian pemimpin organisasi dapat memperkuat implementasi teknologi informasi dan memberikan stimulan motivator dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pegawai di kantor pelayanan pajak Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.